di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hidup yang berdampak. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Matius 13 ayat 32. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, perumpamaan adalah kisah yang membumi dengan makna ilahi. Yesus mengemukakan bahwa perumpamaan yang disampaikannya adalah tentang rahasia kerajaan Allah. Tidak semua orang dapat memahami rahasia ini karena banyak orang yang hatinya menebal, telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Ayat 15. Tetapi berbahagialah mereka yang telah menerima karunia, yakni Roh Kudus yang menolong untuk mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Biji sesawi dan ragi adalah materi yang sangat melekat dalam kehidupan orang Yahudi, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk memahami perumpamaan ini. Sebagian besar orang Yahudi adalah petani yang terbiasa menaburkan biji sesawi, dan juga setiap hari mereka haruslah mengaduk adonan roti untuk makanan mereka. Melalui kedua perumpamaan ini, ada dua prinsip kerajaan Allah yang disampaikan kepada kita sebagai gereja agar kita memiliki kehidupan yang berdampak. 1. Kecil tetapi berdampak. Tumbuhan sesawi ini secara umum menunjuk pada tanaman Brassica nigra, yakni sayuran yang bertumbuh menjadi pohon tahunan setinggi 3 meter. Dan tumbuh dari sebuah biji sesawi yang sangat kecil, kurang dari 1 mm. Orang Yahudi tidak menanam pohon ini di taman, tetapi membutuhkan area yang lebih luas. Sebagaimana perumpamaan sebelumnya tentang penabur, bahwa sang penabur adalah Yesus dan biji sesawi itu menunjuk pada kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah dimulai dari sesuatu yang kecil, bahkan paling kecil di seluruh bumi, dan menjadi paling besar. Inilah perubahan yang terjadi melalui proses pertumbuhan yang terlihat kuantitas, dari jumlah sedikit kepada jumlah yang besar. Burung-burung yang bersarang menekankan jangkauan universal kerajaan Allah. Daniel 4 ayat 12, Yeskiel 17 ayat 23. Yaitu kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, atau juga kepada semua orang, termasuk orang-orang berdosa, yaitu pemungut cukai dan perempuan sundal status sosial. Perumpamaan tentang biji sesawi ini ingin menunjukkan bagaimana gereja berawal dari sesuatu yang kecil dan tidak diperhitungkan, tetapi kemudian bertumbuh menjadi semakin besar sehingga menjangkau dunia. Secara kuantitas, gereja dapat menjangkau semua orang dari berbagai suku, kaum dan bahasa di seluruh dunia untuk datang kepada Tuhan. Bahkan juga perumpamaan ini menunjuk pada jangkauan berbagai lapisan sosial di dalam tingkat kemasyarakatan untuk datang kepada Tuhan menjadi gerejanya. 2. Tidak kelihatan tetapi berdampak. Ragi adalah bahan adonan yang dicampurkan ke dalam tepung terigu sehingga adonan dapat mengembang dan menjadi roti yang dapat dinikmat. Setelah dipanggang, proses fermentasi akan terjadi ketika sedikit ragi dicampurkan ke dalam adonan roti. Lukas menunjukkan jumlah tepung yang cukup besar, yakni 3 sukat, yaitu sekitar 25 kg tepung. Itu berarti perempuan dalam perumpamaan itu bermaksud untuk mempersiapkan roti dalam jumlah besar, kemungkinan untuk pesta. Beberapa poin penting pada bagian ini adalah ragi itu sedikit jumlahnya, tetapi dapat memberi pengaruh yang besar. Pengaruh besar dimungkinkan melalui sebuah proses dan hasilnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Tema pokok dari perumpamaan itu adalah sekali lagi dimasukkan ke dalam tepung, maka ia akan meresap ke dalam seluruh adonan
sampai semua partikel terpengaruh. Cara kerja ragi tidak terlihat, tetapi pengaruhnya dapat terlihat dan dirasakan. Perumpamaan tentang ragi bukan lagi berbicara tentang kuantitas, tetapi kualitas, yakni kedewasaan rohani dari gereja Tuhan. Kedewasaan rohani ini terbentuk melalui kebenaran firman Tuhan, kebenaran orang di sekeliling kita, dan juga berbagai pengalaman hidup, sehingga orang percaya menjadi semakin serupa Kristus. Proses pendewasaan rohani ditandai dengan kehidupan yang semakin menjadi berkat bagi lingkungan di sekelilingnya. Gereja diperbaharui untuk bersinar bagi dunia, sehingga mereka melihat perbuatannya yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 16. Sahabat Iktus, kedua perumpamaan ini, baik tentang biji sesawi dan ragi, menggambarkan arah pembaruan yang semestinya kita alami sebagai gereja Tuhan. Secara kuantitas, kita menjangkau berbagai suku bangsa dan lapisan masyarakat di seluruh dunia dengan mewartakan kabar keselamatan. Tetapi secara kualitas, kita mengalami sebuah proses menuju kehidupan yang serupa Kristus. Maka kedewasaan rohani kita pun akan berbicara bagi dunia, bahkan di setiap segmen kehidupan. Sebagai gereja, saya haruslah bertumbuh secara seimbang, baik secara eksternal, yaitu untuk menjangkau banyak orang atau suku bangsa yang belum terjangkau, tetapi juga dalam hal kualitas kedewasaan rohani saya. Karakter saya semakin baik, menjadi semakin serupa Kristus. Saya adalah representatif kerajaan Allah di dunia ini. Karena itu, hidup saya haruslah memberi pengaruh yang bernilai kekal di tengah-tengah dunia. Keberadaan saya dimanapun menjadi berkat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus? Apakah saya bertumbuh menuju kedewasaan rohani menjadi semakin serupa Kristus? Apakah hidup saya memberi dampak dalam kekekalan? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau tidak membiarkan saya hidup bagi diri saya sendiri, tetapi saya diberi kemampuan untuk menjangkau banyak orang dari berbagai tempat di semua kalangan dengan Injil-Mu yang menyelamatkan. Saya merindukan hidup yang berdampak bagi kerajaan Allah. Saya menjadi dewasa rohani dan orang lain dapat melihat Kristus melalui hidup saya. Amin. Prinsip kerajaan Allah selalu dimulai dari yang paling kecil dan menjadi yang paling besar. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.